nafas kehidupan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Tuhan yang memberkati kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak Miss yang terkasih, kita akan lanjutkan bernyanyi dengan judul lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Yang terkasih, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu yang berjudul Kasih Pasti Lemah Lembut. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami pahami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu.
Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa, Ibu. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami semua fokus mendengarkan dan mampukan kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Ibu, firman Tuhan untuk kita hari ini terdapat di dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Anak Ibu, pasti kamu pernah kumpul bersama keluarga mengadakan sebuah acara, ya. Di acara itu mungkin ada makan bersama, ya. Keluarga besar atau siapa saja berkumpul untuk makan bersama. Anak Ibu, demikian juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Nah, mereka akan merayakan Paskah, ya. Paskah di dalam perjanjian lama yaitu kelepasan bangsa Israel sewaktu mereka di tanah Mesir, bahwa anak sulung dari orang Mesir meninggal, tetapi anak sulung orang Israel yang tinggal di Mesir tidak meninggal. Nah, dari hal itu mereka merayakan Paskah, ya, karena lepas dari penghukuman seperti itu. Nah, malam ini Tuhan Yesus juga mengajak murid-muridnya untuk merayakan Paskah. Tetapi Paskah kali ini mereka berkumpul di satu ruangan. Nah, mereka juga akan makan bersama. Tapi bukan hanya sekedar makan-makan, anak Ibu. Ada nasihat, pesan yang akan disampaikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah tahu bahwa saatnya untuk menyelesaikan tugasnya, misinya di bumi ini akan berakhir. Dan dia akan ditangkap, nanti akan menderita, yaitu disalibkan. Tuhan Yesus sudah tahu. Nah, oleh karena itu ketika mereka berkumpul bersama dengan murid-muridnya, nah sambil mereka bersama-sama untuk merayakan Paskah, di situ Tuhan Yesus membagikan roti, karena di daerah Israel makanan mereka roti. Jadi diambil roti itu, dipecah-pecahkan, lalu dibagikan kepada murid-muridnya, dan Tuhan Yesus berkata, "Nah, inilah tubuhku, ya, yang dipecah-pecahkan untuk kamu sebagai lambang bahwa roti itu adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu menjadi penebus untuk
dosa-dosa umat manusia. Kemudian diambil lagi cawan, ya, cawan kira-kira seperti gelas ya nak ya. Nah, di situ dikatakan Tuhan Yesus, inilah darahku yang dicurahkan untuk kamu. Nah, itu melambangkan bagaimana nanti Tuhan Yesus disalib, ya, darahnya tercurah untuk umat manusia. Lalu Tuhan Yesus berpesan bahwa kalian turun-temurun nanti beritakan kepada orang-orang pengikut Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya melakukan perjamuan seperti itu sebagai tanda peringatan akan kasih Tuhan Yesus kepada umat manusia. Jadi mungkin anak-anak ibu melihat di gereja ada perjamuan kudus ya, untuk orang-orang dewasa. Nah, kalau sekarang ini ada juga roti ya, ada juga anggur. Itu sebagai lambang ya, tubuh dan darah Kristus yang sudah tercurah, yang sudah diberikan untuk manusia untuk menebus dosa. Nah, anak ibu, mungkin kalian berkata, "Ah, Bu, kami kan belum dewasa, kami kan masih anak-anak." Benar anak ibu. Tapi darah Kristus dan tubuh Kristus itu tidak dibeda-bedakan apakah untuk anak-anak, apakah untuk orang dewasa, ataukah untuk orang yang sudah tua. Tidak anak ibu, tapi untuk semua. Mengapa untuk semua? Karena semua manusia telah berbuat dosa, ya, telah berbuat kesalahan. Katakan dalam Alkitab, upah dosa adalah maut. Maut itu neraka anak ibu, sangat mengerikan. Jadi Tuhan Yesus gak mau kalau kita sebagai anak-anaknya dihukum masuk neraka. Tapi bagaimana sudah berdosa harus masuk neraka? Maka anak ibu, begitu kasihnya, begitu sayangnya Tuhan Yesus sama umat manusia, termasuk sama kita, sama anak-anak ibu yang di rumah, sama bapak ibu guru, sama orang tua kita, maka Tuhan Yesus merelakan dirinya menggantikan kita menerima hukuman. Maka Tuhan Yesus yang menjadi pengganti kita, Tuhan Yesus yang mengampuni segala kesalahan kita. Dengan cara anak ibu, dia harus menderita, menanggung kesalahan kita itu. Nah, baru lagi kita peringatkan anak ibu, Jumat Agung, ingatkan. Nah, kemudian pada hari ketiga dia bangkit. Nah, anak ibu, jadi ini dilakukan Tuhan Yesus, perjamuan terakhir. Karena apa tadi sudah ibu sebut, bahwa Tuhan Yesus sudah akan dekat waktunya di dalam dia menderita, di dalam dia mau disalibkan. Anak ibu, sekali lagi, penebusan Tuhan Yesus ini bukan hal yang mudah anak ibu, bukan hal yang murah, tapi sungguh anak ibu, darah dan tubuh Kristus itu adalah tebusan bagi orang-orang percaya untuk bisa diampuni. Nah, jadi anak ibu, kita semua orang-orang berdosa sudah diampuni, sudah dimaafkan. Nah, sudah dinasehati Tuhan Yesus supaya dalam perjamuan itu supaya saling mengasihi, ya, supaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita, ya, dengan cara tadi, yaitu memberikan nyawanya untuk orang-orang berdosa, untuk kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bukti kita bersyukur, berterima kasih atas penebusan Tuhan Yesus, maka kita juga anak ibu harus saling mengasihi. Kita mengasihi adik-adik kita mengasihi kakak abang kita, orang tua, teman-teman, bapak ibu guru dan siapa saja. Nah, Bu, kalau dia berbuat salah bagaimana? Iya anak ibu, Tuhan Yesus mengingatkan, dikasihi juga. Tapi kalau dia mungkin berbuat salah, kita tegur, kita nasihati bahwa itu tidak boleh, itu tidak bagus. Bukan berarti harus kita benci, harus kita kucilkan, jadi tidak teman. Tidak seperti itu anak ibu. Karena apa? Kita pun sudah berdosa, tapi Tuhan Yesus mau menggantikan kita. Tuhan Yesus rela mengampuni kita dengan mengorbankan nyawanya. Oh, itu lebih luar biasa lagi anak ibu ya, nyawanya diberikan ya
oh sedih kali. Tapi bukan berarti Tuhan Yesus lemah. Tapi karena kasih-Nya kepada kita, kita ditebus dari dosa-dosa sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi ahli waris kerajaan surga. Nah, Ibu. Oleh karena itu sekali lagi mau Ibu ingatkan dalam setiap kehidupan kita, buktikanlah bahwa kita anak-anak Tuhan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Melalui perkataan, melalui perbuatan, kita harus saling mengasihi. Mungkin ada kesalahan, tapi mari kita saling mengingatkan, mari kita saling berdamai, hidup rukun satu dengan yang lain. Karena itulah perintah Tuhan Yesus kepada kita. Karena Ibu ya, diingat sayangnya, Ibu kelas 1, kelas 2, kelas 3, anak-anak yang manis, anak-anak Tuhan Yesus yang rajin berdoa, yang rajin mendengar firman Tuhan, itu sudah oke. Tapi lebih oke-nya lagi kalau kita melaksanakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, seperti ayat hafalan kita hari ini anak Ibu yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 11. 1 Yohanes 4 ayat 11 bunyinya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga saling mengasihi. Sekali lagi anak Ibu ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, demikian firman Tuhan Ibu. Biarlah anak-anak Ibu yang masih juga belajar di rumah ya, saling mengasihi, saling menolong. Mungkin ada adiknya bisa dibimbing dalam mengerjakan tugasnya, mungkin ada kakaknya mau bertanya dengan sopan ya, saling mengasihi, saling menolong. Sampai demikian firman Tuhan Ibu. Tuhan Yesus menolong kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari, kami dengarkan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk mengingat, untuk melakukan perintah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, keluarga kami, orang tua kami, Bapak Ibu guru kami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki kepada kami, sehingga kami juga tetap boleh bersyukur kepada Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kami. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.